Halo para pecinta manhwa, selamat datang di Sahabat Manhwa, tempat di mana kita akan mengupas alur cerita seru dari berbagai manhwa keren. Di channel ini kita akan membahas alur cerita manhwa keren. Jadi kalau kamu suka manhwa dan gak mau ketinggalan cerita terbaru, langsung aja subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Tanpa perlu banyak bacot, langsung saja cus ke videonya. Di sini kita diperlihatkan waktu di mana Sung Soo masih kecil, dan di saat itu Sung Soo kecil sedang menggambar sesuatu. Ketika Sung Soo sedang menggambar, Beru sang prajurit bayangan datang dan melihat gambar Sung Soo. Beru yang melihat gambar Sung Soo merasa terharu dan berkata, "Nona kecil, apa Anda menggambar saya?" Dan di saat yang bersamaan, Sung Soo terbangun dari tidurnya. Ternyata skin yang tadi kita lihat merupakan salah satu ingatan Sung Soo di waktu kecil. Sung Soo kaget, kenapa dia merasa tidak asing dengan bayangan semut itu. Dan tiba-tiba Sung Soo mendapatkan telepon dari Ah Yusi dan berkata, "Soo, apa yang tiba-tiba terjadi? Kau tidak terluka parah kan? Tidak bisa begini, dunia ini sangat kacau. Jadi aku akan memberikanmu beberapa pengawal awakening." Sung Soo menjawab, "Aku tidak apa-apa Ah Yusi." Dan ketika Sung Soo membuka mata, ternyata Sung Soo sudah 2 hari tidak sadarkan diri dari kejadian waktu itu. Sung Soo berkata, "Dikarenakan banyaknya korban jiwa, insiden ini menjadi berita hangat di acara seperti penemuan Mistborn monster yang bahkan bisa menginfeksi hunter dan menjadikan mereka monster, dan bahkan respon dari asosiasi hunter yang terlambat pada insiden itu, bahkan meski insidennya terjadi di pusat kota. Dan saat para hunter tiba, misteri yang tersisa seluruh Mistborn tewas oleh sesuatu yang tidak diketahui. Di balik kejadian itu, Sung Soo juga merasa senang dan berkata, sesuai dugaanku, awakeningku bukanlah mimpi. Ditambah lagi, awakening yang bertambah kuat selagi naik level. Ngomong-ngomong, aku kira aku tertebas oleh awakening cereng. Bagaimana aku bisa selamat dari itu?" Sung Soo bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi. Dan tiba-tiba Sung Soo mendengar suara dari dalam kepalanya yang berbunyi, "Itu karena saya, Beru, sudah meninggikan para sampah-sampah itu." Sung Soo terkejut dikarenakan tiba-tiba melihat bayangannya yang bisa bergerak. Bayangan itu berkata, "Lama tidak bertemu, anak kecil." Beru yang sudah lama tidak bertemu dengan Soo. Beru sangat terharu melihat Soo yang sudah tumbuh besar dan kuat, dan Beru berkata lagi, "Nona kecil, kapan Anda tumbuh sebaik ini? Hanya tidak bisa kewalahan dengan perasaan saya." Soo yang mendengar perkataan Beru, satu persatu kepingan ingatan Soo kembali. Dengan perlahan, dan Soo berkata, "Aku kenal semut ini saat aku masih kecil. Dia adalah salah satu makhluk gelap yang ada bersamaku. Kenapa aku melupakannya sampai sekarang?" Soo masih kebingungan dengan ingatannya di masa lalu. Beru berkata, "Saya Beru melintasi dimensi untuk bertemu dengan anak kecil." Soo yang masih kebingungan akan ingatannya di masa lalu, dan Soo bergumam sambil melihat ke arah Beru, "Dan kenapa aku tinggal bersama mereka saat aku masih kecil? Aku kebingungan akan banyak hal." Soo berkata kepada Beru, "Yang lebih penting dari apa yang aku ingat, kurasa kau tidak sekecil ini. Kau seekor semut kan?" Beru menjawab, "Ini efek dari mengonsumsi banyak mana saat melintasi dimensi. Biasanya saya keren dan menyeramkan." Soo menjawab, "Tapi sistem Windows bilang kau private grade." Beru yang sedikit kesal kepada sistem berkata, "Memperlakukan marshal grade Beru sebagai seorang tamtama, dasar sistem bajingan." Soo berdiri dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku merasa baikan juga karenamu kan?" Beru yang mendengar itu, pipinya mendadak memerah sambil berkata, "Hehehe, mungkin saya tidak terlihat seperti itu, tapi saya healer yang mumpuni."
Dan di saat itu Beru memberitahu kepada Suho bahwa dia datang ke Suho untuk membuka segelnya. Namun Beru tidak menduganya bahwa Suho bisa melepas sendiri segel itu sebelum Beru datang. Dan Beru pun merasa terkesan terhadap kemampuan Suho. Suho bertanya, apa segel itu berkaitan dengan mimpi yang kualami? Beru menjawab, Anda mungkin mengira semua itu mimpi, tapi sebenarnya Anda mengalami semua hal itu. Bahkan Anda jauh lebih kuat dibanding saat Anda melawan saya. Meskipun Shadow Monarch Sung Jinwo meninggal ingatan dan kekuatan Anda, mengharapkan kehidupan yang normal untuk Anda. Suho terkejut mendengar perkataan Beru, dan dengan segera Suho langsung berkata, Ayahku. Seperti yang aku kira, kau berhubungan dengan ayahku yang meninggalkan rumah. Beru menjawab, dia tidak meninggalkan rumah, dia pergi ke outer space. Lagi-lagi Suho kebingungan dan bertanya, apa itu outer space? Beru bilang bahwa Shadow Monarch Sung Jinwo berperang melawan penjajah yang berusaha mengambil alih dunia. Ayahku melindungi dunia. Suho bertanya. Beru menjelaskan semuanya kepada Suho dan menjawab, benar, dari Itarim Outer World. Itarim mengirimkan apostel mereka dan menginvasi dunia kita. Saat saya sedang kemari untuk bertemu monark kecil, saya, Beru, juga menghabisi banyak musuh. Fakta bahwa monster dan gate muncul di bumi pasti juga merupakan pengaruh dari perang ini. Suho bertanya, apakah ibunya juga ikut pergi bersama ayahnya? Dan Beru berkata, tidak. Suho berkata bahwa ibunya ikut hilang bersamaan dengan hari di mana ayahnya menghilang. Jadi Suho mengira kalau mereka pergi bersama. Beru panik mendengar ibunya Suho juga ikut menghilang dan berkata, Itarim, apostel Itarim di bumi pasti memasang jebakan laknat. Suho merasa sedih dan berasumsi bahwa orang tuanya tidak akan bisa kembali. Beru bertanya pada Suho, apa monark kecil mau bertemu mereka? Suho menjawab, tentu saja, aku sendirian selama sekian tahun. Lalu Beru memberitahu bahwa hanya ada satu cara dan berkata, Shadow Monarch tidak akan bisa kembali ke bumi untuk sementara waktu karena peperangannya, tapi monark kecil bisa mencari dan menyelamatkan Hain setelah Anda bertambah kuat. Mari bertambah kuat. Beru memberikan kunci bayangan kepada Suho sambil berkata, mari naik level. Dan di saat itu ada quest muncul dari sistem yang dimana quest itu mengharuskan Suho harus membuktikan kelayakannya untuk bisa menggunakan kekuatannya yang disegel. Kunci itu bisa digunakan untuk memasuki Shadow Dominion dengan cara menggunakan bayangan Suho sebagai pintunya. Beru berkata, masukkan kunci itu ke dalam bayangan Anda. Suho langsung memasukkan kunci itu ke dalam bayangannya dan gate kecil muncul di hadapan Suho. Beru menyuruh Suho untuk masuk dan mengambil semua kekuatan yang seharusnya milik Suho. Suho bergumam, aku masih tidak bisa mempercayainya. Outer Space, perang dengan dewa, atau Shadow Monarch, mereka hanyalah omong kosong. Tapi tetap saja, jika aku bisa bertemu mereka lagi dengan bertambah kuat, aku akan naik level sejauh yang ku bisa. Ingatan Beru di saat masih berada di samping Shadow Monarch, Rajaku Jinwo berkata, Beru, pergi ke bumi dan buka segel Suho. Apa maksud Anda segel Monarch kecil? Benar, mungkin invasi Itarim sudah menyebar ke bumi. Kembalikan kekuatan dan ingatan Suho dan lindungi bumi. Sisanya aku mengizinkanmu untuk bertindak sesuai pertimbanganmu berdasarkan situasinya. Beru bergumam, pertimbanganku, jika dia menyerahkan sisanya sesuai penilaianku, aku, Beru, akan berada di sisinya dan menyaksikan perkembangannya. Mereka berdua masuk ke dalam gate. Sesampainya di dalam, Beru berkata, tempat ini adalah tanah orang mati, di mana yang hidup tidak bisa keluar tanpa izin sang master. Inilah Shadow Dominion. Suho berkata, jadi ini Shadow Dominion. Kelihatannya lebih mirip kota terbengkalai daripada Dominion. Dalam hati Suho berkata,
Tapi entah kenapa rasanya tidak asing bagiku, dan tiba-tiba muncul sebuah pemberitahuan dari sistem yang isinya adalah penghuni Shadow Legion tidak akan menerima Suho yang masih lemah ini sebagai master tempat ini. Dan untuk membuktikannya, Suho harus bertahan hidup selama waktu tertentu. Waktu yang dibutuhkan adalah 4 jam. Suho berkata, "Aku harus bertahan hidup di sini selama 4 jam." Beru menasihati Suho untuk tetap waspada dan berkata bahwa waktu penuh penderitaan akan segera datang. Suho yang merasakan ada pergerakan di belakangnya dengan sigap menggunakan kakinya untuk menyerang, dan ternyata seekor goblin scout yang menyerang Suho. Berarti ada lebih banyak lagi di sekitar sini, kata Beru. Suho yang menyadari itu langsung berusaha untuk mengalahkannya sebelum goblin itu memanggil temannya. Beru yang melihat Suho tiba-tiba berlari ke arah goblin itu langsung berkata, "Anak kecil, benar bahwa goblin itu monster yang lemah, tapi kalau kau bertindak gegabah." Dan Suho menjawab, "Namanya tidak punya warna, itu berarti dia selevel denganku atau lebih lemah." Suho mengambil senjata goblin itu dan menyerangnya menggunakan senjatanya sendiri. Suho berhasil mengalahkan goblin dan mendapatkan Goblin Stone Axe. Sesudah Suho mengalahkan goblin itu, Suho memberitahu pada Beru bahwa dia bisa melihat nama monster yang menjadi lawannya dan berkata, "Monster yang lebih kuat dariku memiliki warna yang berwarna." Tiba-tiba ada suara trompet terdengar oleh mereka, dan ternyata ada seekor scout goblin lain lagi. Tidak perlu menunggu lama, setelah bunyi trompet itu, sekelompok goblin Centurion dan goblin Decurion datang. Suho yang melihat itu berkata kepada Beru, "Kau akan membantuku kan?" Beru menjawab, "Aku berharap bisa membantumu, tapi karena posisiku sangat jauh dari Monarch, manaku tidak bertambah. Jadi aku harus menghemat tenagaku sebanyak mungkin. Dan kalau aku ikut campur dalam pertarungan ini, XP yang akan kau dapatkan akan berkurang banyak. Jadi maksudmu kau tidak akan membantuku," kata Suho. "Kalau begitu ayo kita coba." Suho menggunakan skillnya yaitu Ruler's Authority untuk mengambil kapak yang tadi ia gunakan untuk mengalahkan Goblin Scout dan langsung melemparkan senjata itu ke arah mereka. Suho berkata, "Jadi itu skill yang tertulis di status Windows. Rasanya seperti aku punya tangan tak terlihat." Skill ini sangatlah bagus dikarenakan tidak menggunakan mana dan mampu menggerakkan suatu objek tanpa harus menyentuhnya dengan tangan. Suho menyadari ada benda terbang ke arahnya dan menangkap anak itu, dan ternyata ada seekor goblin yang menyerang Suho dari kejauhan. Suho menggunakan skillnya untuk membuat busur dan bersiap untuk menyerang. Suho berkata, "Kau boleh ambil ini lagi." Panahnya meluncur dengan kecepatan tinggi dan mendarat di kepala goblin itu. Beru yang melihat itu berkata, "Adaptasi yang luar biasa. Kelahiran Monarch kecil sama dengan kelahiran pahlawan legendaris yang ada di mitos. Bahkan dulu dia bisa menggunakan Ruler's Authority sesukanya yang diwarisi dari Monarch. Tapi kekuatan itu diciptakan untuk menghancurkan semuanya. Jadi itu hanya dianggap gangguan di dunia yang damai ini. Tapi sekarang karena Apostel Itarim menginvasi bumi, kekuatan Monarch kecil mulai menunjukkan cahaya pada dunia ini. Suho sudah mengalahkan banyak goblin dan naik level." Suho berkata, "Sepertinya batas Ruler's Authority sekitar 10 kg. Suho yang sedikit tidak fokus terhadap pertarungannya tertusuk dari belakang oleh goblin. Melihat itu, Suho langsung menyerang goblin itu. Beru yang menyadari Suho tertusuk sontak mendekat dan memanggil Suho. Dari kerumunan para goblin ada sesosok yang mengeluarkan sebuah aura yang lumayan menyeramkan, dan ternyata itu adalah sang goblin Centurion. Suho yang terkena tusuk, HP-nya berkurang sebanyak 30, dan Suho mencabut dagger itu dari tubuhnya dan melemparkan dagger itu dengan kecepatan tinggi, menembus tubuh goblin Centurion yang ada di belakang. Dan Suho berkata, "Aku merasa
lebih hidup ketimbang aku tidak berdaya. Suho melanjutkan pertarungannya dan sedikit demi sedikit darah Suho berkurang akibat pertarungan yang tiada henti itu. Sampai Suho mendapatkan skill baru yang bernama Resilience dan naik level. Setelah Suho mengalahkan semua goblin itu, waktu yang bertahan hidup sudah terpenuhi selama 4 jam dan Suho berhasil menyelesaikan quest tersebut. Beru dengan gembira berkata, "Wow, luar biasa. Aku, Beru, tidak pernah merasa ragu kalau kau akan menyelesaikan trial ini, Monak kecil." Beru sambil bertepuk tangan. Suho berkata dengan sedikit kesal, "Kau benar-benar tidak membantuku sampai akhir." Setelah itu, Suho mendapatkan hadiah karena sudah menyelesaikan quest itu. Dan hadiah itu adalah sebuah runestone Shadow Extraction, yang dimana kemampuan itu sama persis seperti milik Shadow Monarch. Beru yang pipinya memerah berkata, "Monarch kecil mendapat Shadow Extraction." Suho juga berkata, "Sekarang kupikir lagi aku mendapat skill yang disebut Resilience ketika aku bertarung tadi. Sepertinya aku mendapat skill juga selain sistem naik level yang kudapat ketika aku awakening. Skill Resilience juga tidak membutuhkan mana, dan skill ini memberikan ketahanan yang tinggi yang meningkatkan defense pengguna sebanyak 20%. Suho berkata, "Dibandingkan ketika aku awakening, aku merasa seolah-olah aku jadi karakter cheat." Beru menjawab, "Mekanisme naik level ini didasarkan pada sistem dulu yang digunakan Monarch. Ini adalah support system yang didesain untuk keamananmu, Monarch kecil." Suho berkata, Ya, pokoknya ku terima hadiahnya." Stone Shadow Extraction. Suho bisa menyerap skill yang ada di stone tersebut dengan menghancurkannya. Suho langsung menghancurkan stone itu dan mendapatkan skill Shadow Extraction. Skill ini juga tidak membutuhkan mana. Skill ini bisa mengekstrak mana dari tubuh yang sudah mati dan mengubah mereka jadi Shadow Soldier. Skill ini juga mempunyai tingkat kegagalan ekstrak yang tergantung pada status target dan waktu sejak kematian. Suho untuk saat ini cuma bisa mengekstrak 3 Shadow Soldier saja. Suho berkata, "Aku bisa membuat Shadow Soldier." Beru menjawab, "Itu adalah skill yang mengubah mayat menjadi soldier sepertiku." Shadow Extraction adalah esensi authority yang dibuat oleh Shadow Monarch saat ini, Lord Sung Jinwo. Suho bertanya, "Apakah ini setipe necromancy? Tapi kalau aku ingin memerintah soldierku, harus memburu mereka dulu. Tapi bukankah itu berarti aku bisa memerintah mereka yang lebih lemah dariku?" Katanya, "Summon tipe skill tidak bisa dianggap menguntungkan di industri hunter. Aku harus menentukan perintah terpisah untuk skillnya. Repot sekali." Dan di saat itu juga Suho langsung memberi perintah dengan ucapan, "Bangkitlah." Dan seketika Shadow Soldier bangkit. Suho berkata, "Jadi ini Shadow Extraction. Ternyata tak sehebat yang kukira." Beru berkata, "Umumnya pasukan baru dari Shadow Extraction terkadang lebih lemah dari saat dia masih hidup." Suho bertanya, "Apa mereka juga lebih kecil?" "Benar," Beru menjawab. "Seberapa lemah mereka?" "Mungkin sedikit," kata Beru. Dan Suho memberitahu Beru bahwa mereka juga akan hilang dalam sehari. "Tidak mungkin, bukankah Anda memiliki shadow penyimpanan?" kata Beru bertanya. Suho menjawab, "Tidak, aku tidak punya." Beru berkata dengan raut wajah yang agak sedih. Sepertinya stat intelligence dan level mempengaruhi shadow authority. Sebenarnya skill itu sangat bagus. Sungguh, skill itu sangat bagus. Suho menjawab, "Aku mengerti, jangan bersedih, Beru." Aku baru sadar kalau aku udah 2 hari tidak makan." "Beru, bagaimana cara kita keluar dari sini?" Beru menjawab, "Anda bisa pergi kapanpun dengan Shadow Dungeon Kei. Kalau begitu, mari kita cari makan dulu." Sesampainya di luar Dungeon, Suho mulai makan dan berkata, "Tak kusangka makanan rumah sakit itu ternyata enak." Dan di saat itu Beru berkata pada Suho, "Monarch kecil, saya akan menjelaskan hal yang perlu Anda lakukan mulai dari sekarang.
Anda punya 3 misi utama. Yang pertama, lindungi bumi dari outer space. Suho menjawab, jadi aku harus pergi ke Dungeon dan berburu monster kan? Benar, Anda akan level up saat berburu monster. Semakin kuat Anda, semakin aman bumi. Yang kedua, Anda harus menemukan Hain, ibu Anda, bagaimanapun caranya. Suho bertanya, apa ada petunjuk untuk menemukan ibu? Saat Anda berburu monster outer space, mungkin Anda akan menemukan petunjuknya. Lalu misi yang ketiga, misi yang sangat penting, yaitu mengembalikan kekuatan saya. Saya tidak percaya bahwa hanya private gate. Saya ingin menemukan kekuatan asli saya kepada Anda. Apa yang kau butuhkan? Suho bertanya. Saya bisa menyerap magic dan pengetahuan target dengan cara mengkonsumsi mereka. Intinya, saya hanya perlu mengkonsumsi magic. Suho berkata. Itu sama artinya dengan kita pergi ke Dungeon. Sesudah makan, Suho berkata, kalau begitu bersiaplah. Beru berkata, Anda harus memiliki lisensi hunter untuk pergi ke Dungeon. Mari pergi ke asosiasi hunter untuk melakukan penilaian magic. Suho bergumam, penilaian magic. Aku adalah awakening yang berkembang. Aku penasaran, rank apa yang akan kudapatkan? Bagaimana jika aku mendapat rank S? Dan sesampainya di asosiasi hunter, seorang petugas mengatakan bahwa level milik Suho hanyalah sebesar 46 dan Suho merupakan hunter rank E. Sesampainya di luar asosiasi hunter, Beru berkata, saya dengar bahwa rank hunter dikategorikan berdasarkan level magic mereka. Sudah jelas rank Anda rendah karena Anda hanya berfokus menaikkan stat strength Anda. Suho berkata, kau tidak perlu menghiburku, itu membuatku kurang nyaman. Shadow Authority dibatasi dan sekarang rankku. Bisakah rank E melindungi bumi? Beru menjawab, tapi Anda bisa level up kan? Di saat itu Suho sedang kebingungan bagaimana cara dia bisa masuk Dungeon dengan ranknya yang hanya E, karena untuk skuad penyerang sangat jarang sekali membutuhkan hunter rank E. Dan Suho langsung teringat masih ada cara dia bisa masuk Dungeon tanpa harus bergabung dengan skuad penyerang, yaitu dengan cara bergabung dengan skuad penembang. Singkat cerita, Suho sudah berada di dalam Dungeon dengan cara bergabung dengan skuad penambang, dan Suho berkata kepada asisten Lim, terima kasih sudah mengajakku kemari. Aku baru saja awakening dan hanya kau awakening yang ku kenal. Syukurlah, aku punya senior awakening di sekitarku. Aku bahkan bisa bekerja di Dungeon ini berkatmu. Dengan tiba-tiba, asisten Lim memanggil nama Suho. Suho menoleh dan menjawab, ya. Dan dengan menundukkan badan, asisten Lim meminta maaf kepada Suho atas insiden yang terjadi di kampusnya, dikarenakan di saat itu hanya Lim lah satu-satunya awakening yang ada di sana, tapi Lim lah yang lari sendiri meninggalkan Suho. Lim berkata, maaf, aku tidak melakukan apapun Suho. Suho menjawab, tolong angkat kepalamu. Kau seorang hunter E-rank sama sepertiku. Asosiasi hunter menganjurkan hunter E-rank agar lari sekuat tenaga saat melihat magic base. Kau hanya mengikuti aturannya kan? Dengan perasaan terkejut, Lim berdiri dan berkata pada Suho, kau seorang rank E. Suho menjawab, benar. Level manaku 46. Itu bahkan lebih rendah bagi seorang rank E. Dengan rasa tidak percaya, Lim berkata, bahkan manamu lebih rendah dariku. Asisten Lim bergumam, itu mustahil. Kupikir aku melihatmu melawan magic base di rooftop saat aku melarikan diri. Apa aku salah lihat? Dan Lim berkata pada Suho, ya, sangat mengejutkan bahwa hunter rank E menyerang magic base dan kembali dengan selamat. Dan tanpa disadari asisten Lim, Beru tiba-tiba muncul di sampingnya dan berkata, Mona kecil sangat luar biasa. Lim menoleh dan melihat ke arah Beru, dan kocaknya Lim berteriak, magic base. Suho yang melihat Beru berkata, kenapa kau mendadak muncul? Beru menjawab, Mona kecil, Anda sekarang selemah larva semut. Jadi, saya akan tenang jika saya di sisi Anda dan melindungi Anda. Apa itu?
kata Lim. Apakah kau seorang summoner? Asisten Lim bertanya, dan Suho menjawab, ya, mungkin sepertinya begitu. Kebanyakan hunter tidak mempunyai skill. Kau sangat beruntung, Suho. Ngomong-ngomong, aku punya skill berlari. Dan Suho menjawab, oh, jadi itu alasannya kau sangat mahir dalam melarikan diri. Mendengar itu, asisten Lim langsung merasa termenung. Dan Suho berkata, aku hanya bercanda, Hyung. Suho berkata, ini pertama kalinya aku memasuki dunia selain Shadow Dungeon. Apakah support penyerang berburu monster di depan sana? Skin berpindah terhadap para penyerang. Mereka beranggapan bahwa dunia ini kosong, dikarenakan yang muncul hanyalah monster Wolf Pelt, yang dimana monster itu tidak terlalu berharga. Sampai salah seorang menemukan sesuatu di sela-sela bebatuan. Mereka semua memasuki sela-sela bebatuan itu dan ternyata di dalamnya sangatlah luas. Dan ada yang bilang apakah mereka harus kembali dan meminta pertolongan lebih dulu. Dan di dalam ruangan itu tidak ada monster apapun. Salah satu dari mereka berkata bahwa siapa tahu mungkin ada harta karun tersembunyi di sini daripada bos monster. Dan ternyata ada sebuah pedang yang tertancap di tengah halaman ruangan tersebut. Mereka melihat pedang itu dan tidak menyangka bahwa memang ada harta karun beneran di ruangan itu. Salah satu dari mereka berkata, wow, apakah ini pedang? Wis, jackpot, gacor, kita harus memeriksanya dulu. Tapi sungguh ini terlihat menawan. Item seperti ini seringkali memiliki perangkap, jadi kita harus berhati-hati. Tiba-tiba ada seseorang yang arogan datang mencoba untuk tetap mencabut pedang itu, meskipun pemimpinnya sudah mengingatkannya untuk tetap hati-hati. Tetapi dia tetap saja bersikeras untuk tetap mencabutnya. Dia percaya diri akan ranknya yang merupakan tank hunter rank C. Sesaat sesudah mencabutnya, kesadarannya menghilang dan pemimpinnya memanggil dia dan bilang, sepertinya tidak terjadi apa-apa, namun yang berada di dalam tubuhnya merupakan makhluk lain yang masuk melalui pedang yang dia pegang. Dan dengan sekejap dia langsung menebas lehernya hingga terputus. Teman-temannya terkejut dengan perilaku Yongjun yang menyerang kapten timnya. Dan Yongjun yang sedang kerasukan berkata, siapa yang berani menginginkan pedang Beast Monarch? Oke, videonya cukup sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada kata-kata atau penyampaian alur cerita yang kurang tepat. Admin berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan cerita dengan baik. Tetapi, jika ada kesalahan dalam detail atau interpretasi, admin sangat terbuka untuk masukan. Terima kasih sudah menonton, dan semoga kalian tetap menikmati alur ceritanya. Dan biar admin semakin semangat untuk upload videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di video selanjutnya.